Benarkah paus baru yang akan terpilih menggantikan Paus Fransiskus ini benar-benar akan bernama Petrus dari Roma? Bagaimana jika yang terpilih memang benar Petrus dari 3 kandidat yang bernama Petrus dari 9 yang kuat? Ataukah ternyata nanti dalam konklav yang terpilih bukan yang bernama Petrus? Kita tidak tahu. Hari ini saya pada tanggal 25 April 2025 jelas saya juga tidak tahu pasti. Tapi nanti kita akan lihat, benarkah paus yang baru yang akan terpilih ini adalah paus terakhir yang akan mengalami kedatangan Yesus kembali dan hari kiamat? Benarkah tahun 2027 itu adalah waktu bagi kedatangan Yesus kembali? Saya rindu menyampaikan sebuah renungan dengan tema terpilihnya paus yang baru, tanda akhir zaman. Kita turut berduka atas berpulangnya Paus Fransiskus. Wafatnya Paus Fransiskus 1 hari setelah Paskah, tepatnya Senin 21 April 2025, tidak hanya mengguncang Vatikan dan dunia, tetapi juga kembali menghidupkan pembicaraan tentang nubuatan yang berasal dari abad ke-12, yang memprediksi munculnya paus terakhir sebagai tanda akhir zaman. Ramalan ini berasal dari sebuah manuskrip kuno yang dikenal sebagai Nubuat Para Paus, yang ditulis oleh Santo Malaki di abad yang ke-12. Isi nubuatan ini terdiri dari 112 frasa pendek berbahasa Latin, masing-masing diyakini menggambarkan karakter setiap paus sejak tahun 1143. Naskah ini menubuatkan akan berakhir pada sosok misterius bernama Petrus Romanus atau Peter dari Roma, yang disebut-sebut akan menjadi pemimpin terakhir gereja sebelum hari penghakiman. Meskipun ada perdebatan tentang keaslian naskah nubuatan dari Santo Malaki ini, ada yang menyebut bahwa tulisan asli berasal dari abad ke-12. Ada juga yang meyakini itu adalah karya dari abad ke-16. Namun, menariknya, beberapa nubuatan di dalamnya dianggap terjadi cukup akurat. Misalnya, Paus Benedictus disebut sebagai Gloria Olivae atau kemuliaan zaitun. Dan memang ternyata Paus Benedictus berasal dari Ordo Olivianus. Lalu juga Paus Yohanes Paulus yang kedua yang lahir saat terjadi gerhana matahari, disebut juga dalam frasa dari gerhana matahari. Kini setelah kepergian Paus Fransiskus dan dengan munculnya para calon pengganti bernama Peter, tidak sedikit umat yang merasa bahwa nubuatan ini semakin mendekati kenyataan. Kita ketahui bahwa Paus Fransiskus sendiri wafat dalam usia 88 tahun akibat pendarahan otak yang diduga karena stroke. Ia sempat beberapa kali dirawat akibat masalah pernafasan yang dialaminya sejak awal tahun. Kini, setelah masa bergabung 9 hari, Vatikan bersiap untuk menggelar konklav atau pemilihan paus yang baru, sehingga akan terpilih pemimpin baru gereja Katolik di seluruh dunia. Para kardinal dari seluruh dunia berkumpul, dan hanya mereka yang berusia di bawah 80 tahun yang diperbolehkan memilih calon terbaik harus meraih dukungan 2/3 dari total suara. Sementara proses itu berjalan, orang-orang memprediksikan apakah nubuatan Santo Malaki dari abad 12 tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan. Ini adalah salah satu contoh, ini adalah gambar daripada nubuatan Santo Malaki, di mana frasa terakhir dalam naskah menyebutkan bahwa paus terakhir adalah Peter dari Roma, disebut akan memimpin gereja di masa yang penuh dengan penderitaan, sebelum Roma akhirnya hancur dan dunia menghadapi penghakiman terakhir. Beberapa penafsir percaya bahwa titik tengah dari ramalan ini jatuh pada tahun 1585, ketika Paus Sixtus kelima menjabat. Jika benar, maka akhir dari nubuatan itu terjadi 442 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 2027,
yang tinggal kurang dari 2 tahun lagi. Nah, apakah benar demikian? Kita lihat lebih jelasnya tulisan tentang akhir paus yang akan terjadi. Di sini, dari naskah itu dikatakan, kalau Anda lihat di bagian tengah ada Petrus Romanus, ya. Lalu kemudian dalam bahasa Itali, dan saya mencoba menerjemahkannya, saudaraku, ternyata itu artinya Petrus dari Roma yang memberi makan domba di banyak masa kesengsaraan yang telah melintasi kehidupan skeptis yang berbeda. Dia akan digulingkan dan malaikat berkepala 3 akan menghakimi umatnya. Selesai atau akhir. Nah, itulah yang menarik dari nubuatan Santo Malaki. Nah, apakah ini benar ataukah tidak? Jelas kita tidak ada yang tahu pasti. Namun yang menarik, hari ini dari persiapan konklav atau pemilihan paus yang baru, dari 9 kandidat kuat yang akan menggantikan Paus Fransiskus, ternyata 3 di antaranya itu adalah bernama depan Peter atau Petrus. Ini tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah sosok Petrus Romanus yang disebut dalam ramalan Santo Malaki itu benar-benar akan segera muncul? Dan kalau Anda lihat, ada 3, yaitu kandidat paus dari 9 yang kuat, yang bernama Petrus. Yang pertama dari Itali, dari Roma, Itali. Yang kedua dari Hungari. Dan yang ketiga adalah dari Ghana. Bahkan di dalam gereja Vatikan Roma, di bagian dinding atas, dilukis semua paus yang pernah menjabat. Dan tempat bagi lukisan para paus. Ternyata setelah lukisan dari Paus Fransiskus, hanya sisa 1 saja yang masih kosong. Yang jelas akan diisi dengan lukisan paus baru yang akan terpilih dalam beberapa saat ke depan. Nah, apakah ini sebuah kebetulan saja? Ataukah ini benar-benar merupakan tanda bahwa Yesus akan segera datang kembali? Tanda akhir zaman. Ayo, kita boleh membuat komentar masing-masing, tetapi saudara boleh coba komen, katakan, saya mau belajar dari Alkitab. Coba ketik, katakan, saya mau belajar dari Alkitab. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi daripada nubuatan Santo Malaki ini? Benarkah paus baru yang akan terpilih menggantikan Paus Fransiskus ini benar-benar akan bernama Petrus dari Roma? Bagaimana jika yang terpilih memang benar Petrus dari 3 kandidat yang bernama Petrus dari 9 yang kuat? Ataukah ternyata nanti dalam konklav yang terpilih bukan yang bernama Petrus? Kita tidak tahu. Hari ini saya pada tanggal 25 April 2025, jelas saya juga tidak tahu pasti. Tapi nanti kita akan lihat, benarkah paus yang baru yang akan terpilih ini adalah paus terakhir yang akan mengalami kedatangan Yesus kembali dan hari kiamat? Benarkah tahun 2027 itu adalah waktu bagi kedatangan Yesus kembali? Benarkah tahun 2033 ada yang lagi menubuatkan tahun 2023, yaitu setelah 2000 tahun persis setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga, itu adalah kedatangan Yesus dan akhir zaman. Nah, jelas kita tidak boleh memastikan kapan pastinya tahun dan tanggal kedatangan Yesus kembali. Sebab itu dirahasiakan oleh Tuhan Yesus. Jelas Yesus dengan sebuah kalimat kiasan, dia berkata bahwa malaikat-malaikat tidak tahu harinya. Anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jelas dalam kemanusiaan Yesus 2000 tahun yang lalu, waktu dia ada di dunia, ada keterbatasan. Namun dalam keilahian Yesus, Sang Firman, Sang Pencipta, Sang Firman yang adalah Allah dan bersama dengan Allah, Yesus jelas tahu kapan kedatangannya. Nah, saudara sekalian, menariknya adalah kita tidak boleh memastikan tanggal dan tahun kedatangan Yesus kembali. Namun, Alkitab mengajarkan, namun Tuhan Yesus sendiri mengajar agar kita bisa menilai zaman. Saya ulang lagi, kita tidak boleh menafsirkan kapan tanggal dan tahunnya pasti. Kita bisa melihat dalam sejarah-sejarah dari gereja, ada yang menafsirkan tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dan ternyata tidak terjadi.
Jelas kita tidak boleh menafsirkan soal tanggal dan tahun, tetapi Yesus mengajar agar kita bisa menilai zaman. Ayo coba katakan, saya diajar bisa menilai zaman. Nah, kita akan belajar hari ini dari pesan dan perkataan Tuhan Yesus sendiri tentang akhir zaman. Perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai ayat 59. Diberi judul yaitu menilai zaman. Ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Kita saja bisa memprediksi akan ada hujan ataukah tidak. Lalu ayat yang ke-55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Kalau cuaca kita bisa memprediksi, tetapi lihat ayat 56, Yesus menegur orang-orang Israel pada waktu, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yesus menegur orang-orang sejamannya, tapi juga kita tidak boleh munafik. Rupa bumi dan langit kita tahu, dan kita bisa menilai mau hujan kah, ataukah mau panas kah. Nah, Yesus berkata, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Jadi justru kita diajar untuk kita bisa menilai zaman. Ayat 57. Dan mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ayat 58, Yesus berkata, sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, selagi ada kesempatan, supaya jangan engkau diseretnya ya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Lalu ayat yang ke-59, aku Yesus berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana, dari penjara, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus mengajar agar kita bisa menilai zaman. Apa arti menilai zaman? Artinya dari kondisi-kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, dari tanda-tanda akhir zaman yang sudah Yesus dan Alkitab katakan, nubuatkan, maka kita harus bisa menyimpulkan bahwa waktu kedatangan Yesus kembali kedua kalinya sudah semakin singkat. Saudara, lihat, Yesus sudah menubuatkan begitu banyak tentang tanda-tanda zaman sebelum dia datang kembali. Kalau Anda lihat dalam Matius pasal 24, pasal 25, itu ada begitu detail tanda-tanda tentang akhir zaman, yaitu gempa, lalu kemudian kelaparan, perang, lalu juga hadirnya para penyesat, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang membawa ajaran agama, kepercayaan yang palsu, dan begitu banyak kekejaman yang terjadi. Nah, ternyata, saudaraku, saya percaya bahwa kita memang tidak boleh memprediksi kapan, tahun, dan tanggal pastinya. Sekali lagi, kalau sampai ada hamba Tuhan yang nekat berkata demikian, wah, itu akan bermasalah. Namun, saudaraku, kita bisa menilai zaman, termasuk dari nubuatan Santo Malaki dari abad 12 tadi, tentang nubuatan para paus. Kita bisa menyimpulkan, jika seandainya sebentar lagi yang terpilih dari paus yang baru adalah bernama depan Petrus, sesuai dengan yang dinubuatkan Petrus dari Roma, maka kita bisa menyimpulkan, wow, berarti betul-betul peneguhan Yesus segera datang sudah semakin singkat. Saya beberapa kali mendampingi istri saya ketika proses melahirkan. Di Amerika, kami boleh request suami untuk ikut masuk. Nah, kelahiran anak kami yang pertama, Yehuda, saya masih ingat, saudaraku, minggu malam setelah saya berkhotbah di gereja, dari sejak pagi sampai malam, ya, selalu waktu kami balik ke rumah di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, itu tahun 2001. Tiba-tiba istri saya di kamar mandi, air ketubannya pecah. Lalu dia berkata, waduh, air ketuban pecah. Nah, mulai terjadi kontraksi. Sampai saya bawa ke rumah sakit, dan Anda tahu kan, bagi para wanita yang melahirkan, kontraksi awal mungkin sekitar 10 menit sekali. Tetapi semakin mendekati tanggal atau waktu kelahiran untuk melahirkan, itu tambah cepat. Sampai dari 10 menit naik, maju, tambah cepat 5 menit sekali mulai kontraksi. Sampai 2 menit sekali, sampai 1 menit sekali, sampai yaitu 30 detik sekali. Dan semakin intens, semakin sering.
maka itu tanda bahwa waktu melahirkan sudah semakin dekat. Sama juga ketika kita mulai bersin-bersin, badan kita mulai meriang, maka itu tanda simptom, ya, ciri-ciri orang akan sakit flu atau sakit yang lain termasuk COVID. Nah, demikian juga dengan berbagai nubuatan-nubuatan. Ingat, Alkitab mengajar, ujilah segala sesuatu. Kita nggak boleh langsung percaya dengan setiap nubuatan, tapi diuji. Nah, demikian juga dengan nubuatan 1 Malaki dari abad 12 ini tentang para paus. Nah, kita bisa menguji dan kita bisa cerdas untuk belajar menilai zaman. Nah, dari apa yang Yesus ajarkan ini dalam Lukas pasal 12, kita bisa belajar 3 hal yang harus kita lakukan sekarang ini. Apa saja? Nah, kita lihat balik dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-57. Yesus berkata, "Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Nah, dari ayat ini, setelah Yesus mengajar untuk kita bisa menilai zaman, maka saya bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Yang pertama, ambillah keputusan dengan benar. Putuskan apa yang benar di mata Tuhan. Jangan putuskan apa yang Anda suka, apa yang orang suka, tetapi putuskan apa yang benar dan apa yang Tuhan suka. Putuskan apa yang benar, bukan apa yang kita pandang baik. Sebab apa yang kita pandang baik, apa yang menyukakan orang lain, menyukakan kita, belum tentu benar dan menyukakan hati Tuhan. Hari ini, kalau kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah semakin singkat, ambillah keputusan dengan benar. Ayo coba ketik komen, katakan, saya mau ambil keputusan dengan benar. Apa keputusan yang benar? Penting yang kita harus lakukan. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau ada saudara yang belum terima Yesus, atau Anda pernah meninggalkan Yesus, hari ini sebelum terlambat, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan hidup lama kita yang penuh dengan dosa dan kesia-siaan. Putuskan untuk memulai hidup benar. Tinggalkan perjudian, perzinahan, tinggalkan semua kebohongan, tinggalkan semua dunia malam, dan sebagainya. Pilihlah untuk beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Putuskan untuk Anda melayani Tuhan dan melayani sesama dengan benar. Putuskan untuk Anda bekerja, berbisnis dengan cara yang benar. Bahkan putuskan untuk kita berjaga-jaga senantiasa. Jadi yang pertama, apa yang kita harus lakukan kalau memang benar-benar tanda zaman sudah nyata, ambillah keputusan dengan benar. Lalu yang kedua, yang Yesus pesankan di ayat berikutnya, lihat dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 58. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, selagi ada kesempatan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ayat ini mengingatkan kita tentang yaitu keputusan yang penting yang kedua, yaitu jangan sia-siakan setiap kesempatan. Yesus memberikan ilustrasi ketika kita mungkin konflik dengan seseorang selama di perjalanan sebelum kita sampai terbukti kemudian bersalah dan masukkan penjara. Ada kesempatan berdamai, berdamailah. Nah, jadi yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan. Ayo coba ketik, katakan, saya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Gunakan kesempatan untuk bertobat. Ayo bro, ayo sis, hari ini jangan terlambat. Daripada nanti kita menyesal pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan dan menjemput gerejanya, orang-orang percaya Yesus yang siap. Dan saudaraku, sementara itulah pengangkatan. Lalu juga orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, rohnya akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita yang siap. Sementara yang tidak siap akan bertemu dengan antikris. Gunakan kesempatan untuk bertobat. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kematian bisa datang kapanpun. Gunakan kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau kita mungkin kepahitan dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, ayo berdamai. Gunakan kesempatan juga untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita terus hidup dalam penyesalan dan kita tidak bisa mengampuni diri sendiri, tidak bisa move on, ayo kita segera berdamai. Bahkan gunakan kesempatan untuk berdamai dengan sesama kita. Kalau ada kebencian, kepahitan, segera bereskan. Juga gunakan kesempatan untuk melayani dan memberitakan Injil. Mengapa saya semangat untuk terus melayani? Mengapa saya semangat memberitakan Injil? Karena saya tahu bahwa kesempatan ini sudah semakin mepet. Dan tidak lama lagi, Yesus akan datang kembali. Gunakan kesempatan untuk mengumpulkan upah di surga.
Jangan cuma sibuk mau jadi orang sukses dan kaya di bumi, tapi kita juga harus siapkan rumah kekal kita di sorga. Kita melayani karena cinta, kita melayani mau mengabdi pada Tuhan, tapi kita juga melayani karena kita mengumpulkan upah pahala di sorga. Kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita mensupport pelayanan, kita memberi kepada yaitu misi, memberi kepada orang-orang membutuhkan yang berkekurangan. Itu adalah mengumpulkan upah dan pahala di sorga. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika benar-benar tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Yang ketiga adalah dari ucapan Yesus ini, Lukas 12, lihat ayat 59. Aku, Yesus, berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana. Dari mana? Dari penjara, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Dari ayat ini kita belajar yang ketiga, kita harus hidup merdeka di dalam Kristus. Jangan mau terpenjara oleh penjara apapun juga. Jangan lagi mau dipenjara oleh dosa. Hiduplah merdeka dari dosa. Jangan lagi mau dipenjara oleh kebencian, kepahitan. Namun hiduplah merdeka di dalam kasih dan pengampunan. Jangan lagi mau dipenjara oleh ketakutan dan kekhawatiran. Namun hiduplah merdeka dengan iman dan pengharapan. Dan saya percaya orang yang hidup merdeka adalah orang yang benar-benar mengalami hidup yang bahagia. Jangan lagi mau terpenjara oleh hutang yang sangat mencekik leher. Hiduplah merdeka di dalam bebas hutang ketika Anda benar-benar bertobat dan memperbaiki dan bertanggung jawab dari kesalahan keuangan kita di masa lalu. Hari ini, ambillah keputusan untuk Anda dan saya, yaitu, saudaraku, tidak lagi mau terpenjara oleh apapun juga. Kesimpulannya, dengan kematian Paus Fransiskus dan akan terpilihnya Paus yang baru, maka tanda-tanda kedatangan Yesus kembali sudah semakin dekat. Benarkah yang akan terpilih bernama depan Peter atau Petrus dari Roma? Kita tidak tahu, beberapa hari lagi kita akan menyaksikan. Persiapkan dirimu. Kita tidak boleh tahu pasti kapan tanggal dan tahun kedatangan Yesus. Namun kita diajar oleh Tuhan untuk menilai zaman. Karena bersama saya, coba katakan, saya harus bisa menilai zaman. Apa yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan sekarang? Yang pertama, ambillah keputusan dengan benar. Keputusan yang salah, keputusan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Putuskan kembali pada Yesus. Putuskan hidup dalam kebenaran firman. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan. Selagi di tengah jalan, berdamai. Ayo, jangan gunakan waktu hanya untuk baringan, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya nonton Netflix, dan sebagainya. Ayo gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan, membawa jiwa bagi Yesus. Dan ketiga, hidup merdeka di dalam Kristus. Jangan lagi mau terpenjara oleh penjara dosa, oleh penjara kebencian, kepahitan, oleh penjara-penjara yang membuat hidup kita terkekang dan tidak merdeka di dalam Kristus. Jika Anda belum terima Yesus, bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika Anda sudah terima Yesus, ayo kita hidup makin cinta Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menyaksikan renungan dari Pendeta Lukas Kusuma mengenai kepergian Paus Fransiskus dan pemilihan Paus yang baru. Semoga renungan ini memberkati kita dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.